Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan kami berdua. Pertama-tama mungkin kita ambil kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa terhadap bencana yang dialami oleh saudara-saudara kita di daerah timur, khususnya Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur. Kita panjatkan doa supaya mereka mendapatkan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan dan supaya mereka mendapat bantuan secepatnya. Ya. Nah, kita intro dulu ya. Oke, gimana Ki? Kan ini berkenaan dengan apa yang terjadi belakangan ini, Dun. Teman-teman juga banyak yang bertanya-tanya gitu loh mengenai terutama masalah gempa yang sekarang ini kembali marak, berbagai macam berita mengenai gempa itu sendiri yang menimbulkan keresahan. Mungkin ada baiknya kita sharing mengenai apa sih gempa itu, bagaimana dan apa gitu. Baik, teman-teman. Ini saya memiliki kapasitas ya, walaupun bukan seorang ahli geologi, tapi setelah gempa mega earthquake and tsunami Aceh 2004, saya mendapat kesempatan ikut riset dari seorang geologis bernama Profesor Katrin Moneke. Nah, saya ikut tuh risetnya tentang paleo tsunami. Paleo itu purba, jadi mempelajari tentang sejarah berulangnya peristiwa tsunami di Aceh gitu. Dirunut sampai ke belakang 1000-an tahun yang lalu lah gitu. Artinya memang berulang ya. Nanti khusus mengenai tsunami kita bahas tersendiri tuh Ki, karena cukup panjang ya. Jadi mengenai gempa dulu sekarang. Bagi seorang rescuers itu tentunya tidak hanya tanggap ketika bencana terjadi ya, tetapi juga harus tanggap sebelum peristiwa, pada saat peristiwa, dan sesudahnya, saat, dan paskanya. Ya, betul. Nah, kita harus memiliki dulu ilmunya, nggak perlu untuk mendalam. Nggak saya tuh orang jadi geologis. Betul. Alhamdulillah aja tuh dulu ikut Profesor Katrin ya, riset selama 9 kali, kemudian juga di Selat Sunda itu tentang Anak Rakatau, bahkan sampai naik ke puncak gunung Anak Rakatau. Jadi kalau teman-teman mau mendalami ilmunya itu silakan di Google aja, Sam, nama saya, orang bule manggilnya ya, SAM, Sam, kemudian Unggul Sudrajat, terus Profesor Katrin Moneke atau Paleo Tsunami, itu ada, nanti ketemu di situ banyak tuh perjalanan saya begitu waktu ikut tsunami, riset tsunami ya. Oke, sekarang sebelum kita bicara tentang bagaimana manajemen mitigasi bencana Ki, bagusnya kita mengetahui dulu sebab-sebab gempa kayak pertanyaan teman-teman tadi kan. Oke, sekarang kita lihat videonya aja ya biar gampang kita biar lebih jelas. Ini kita tentang apa dan bagaimana gempa itu dulu ya. There are 500,000 detectable earthquakes in the world each year. 100,000 of these can be felt, and 100 of them cause damage. Oke, tolong diterjemahin dulu Ki. Iya, artinya dalam setahun ada dalam berapa? setahun ada 500.000 gempa di seluruh dunia terjadi dalam satu tahun perkiraannya. Di mana 100.000 itu dapat dirasakan oleh manusia, oleh kita. Sementara dari 100.000 itu hanya 100 saja yang mengakibatkan kerusakan. Oke, lanjut ya. Ya. Apa Ki? Ya, 10.000 orang terdampak atau fatal ya, meninggal akibat gempa setiap tahunnya perkiraan. Menewaskan 10.000 orang ya rata-rata per tahun.
they're far higher. When and where they can strike next. Oke, ini masalah penting juga nih Ki, di mana dan kapan, Iya. ya kan? Sebenarnya ada satu lagi pertanyaannya bagi kita rescuer, seberapa besar gitu ya Iya. dampaknya ya. Jadi di mana, kapan, serta berapa Berapa magnitudenya besarnya gempa tersebut. Iya. Nah ini foto animasi gempa di seluruh dunia, tetapi saya ambilnya sampai dengan tahun peristiwa Aceh aja yang kurang lebih sampai 9 skala Richter ya. Kita lanjut ya. Oke. Take a look at the outer surface of our planet. It may look like one solid shell. But according to the theory of plate tectonics, this outer layer, called the lithosphere, is actually broken up into massive, rigid slabs of tectonic plates that fit together like puzzle pieces. Floating on the thick molten layer of the mantle, the asthenosphere. The plates slide around like smooth, molecules, traveling up to 6 inches. Right now, Earth's crust is divided into several large plates and dozens of small ones. Our planet's crust is made up of about 12 major tectonic plates that fit together like a giant jigsaw puzzle. Saya jelaskan dulu ya Ki ya. Iya. Jadi ini kita ke layar aja deh biar enak ngobrolnya sama teman-teman. Mm-mm. Jadi teman-teman ya, bumi itu kalau diibaratkan kan seperti alpukat lah. Alpukat kulitnya itu namanya bahasa Inggrisnya orang geologi bilang crust ya, di mana kita tinggal di situ. Kedalamannya tergantung di daerahnya, ada yang sampai 50 km atau mungkin 100 km, itu ahli geologi lah yang tahu ya. Bergantung di mana daerahnya itu. Kalau dianalogikan dengan alpukat itu kulitnya tuh. Kita tinggal di lapisan paling luar. Ya, lapisan bumi. paling luar bumi. Terus kemudian di dalamnya ada mantel, kemudian di dalamnya ada inti luar bumi sama inti dalam bumi, inner core dan outer core, yang kalau diibaratkan tadi biji dari alpukat tadi ya. Nah, di dalam permukaan bumi itu kita terdiri dari pelat ya, ada 2 pelat teman-teman. Yang pertama pelat samudra, itu di dasarnya laut, kemudian ini pelat benua ya. Nah, di dalam tadi di gambarnya itu kan terjadi pemisahan tuh. Jadi di bawah bumi magmanya naik panas, kemudian memisahkan nih 2 pelat ini. Di ujung yang lain, misalnya ini ujung yang lain, ini yang pelat samudra ini dia turun ke bawah karena dia lebih tipis dan lebih ringan daripada pelat benua. Jadi dia masuk ke dalam begini. Masuk ke dalam, ini lipatan. Di lipatan ini biasanya terdiri dari pegunungan atau bukit barisan, misalnya seperti di Sumatera, kemudian juga di Jepang, Himalaya gitu. Itu dia ciri-cirinya ada lipatan ataupun tumbukan di situ. Nah, di lipatan tadi ini kalau beradu terus dalam jangka siklusnya ada yang sampai 100 tahunan walaupun tidak tepat sama, itu bisa menimbulkan tsunami. Tapi khusus tsunami nanti kita bahas tersendiri. Kita lanjut lagi ya, Ki? Oke. 100,000 Nah, ini udah tadi ya. Kill about 10,000 people each year. Sometimes numbers are far higher. When and where they can strike next. Oke, ini kita cepat-cepat aja ya. Rigid slabs called tectonic plates that fit together like puzzle pieces, traveling up to 6 inches, Jigsaw puzzle. and ultimately causes the continents to merge. A divergent boundary occurs when 2 plates move away from each other, or where 2 plates grind past each other in opposite directions. A convergent boundary, on the other hand, is where 2 plates collide. The impact of Nah, jadi ada 3 jenis ya pergerakan lempeng. Yang pertama tadi saling memisahkan diri, kemudian yang kedua walaupun Bertentang, horizontal bisa bergerak berlawanan ataupun searah, tapi yang satu kecepatannya lebih rendah, dan yang ketiga adalah bertumbukan ini ya. Nanti akan kita lebih jelas lagi di video-video berikutnya.
Nah, kayak gitu tuh Ki. Jadi yang perlu kita ketahui teman-teman ya, bahwa pelat-pelat itu di seluruh dunia terdiri ada 7 atau 12 pelat yang diteliti oleh para ahli geologi di seluruh dunia ya. Iya. Nah itu yang perlu kita ketahui, ada pelat yang saling bertumbukan. Yang satu masuk ke dalam pelat samudra, kemudian pelat benua itu tertekuk dia sampai nanti melenting, menimbulkan tsunami, gempa Kalau dan tsunami. istilah awam mungkin getas, jadi Tas, ya. putus atau pecah atau apa Mm-mm. gitu ya. Nah, terus ada juga yang pelat saling berjalan arahnya sama, tetapi yang satu lebih cepat. Nah, ini juga menimbulkan friksi, ini menimbulkan gempa. Ada pula yang pelat arahnya berlawanan, satu misalnya ke utara, satu misalnya ke selatan. Pergesekan ini juga menimbulkan gempa bumi. Kemudian bertumbuknya dua pelat. Nah, ini biasanya menimbulkan pegunungan, contohnya pegunungan Himalaya, Bukit Barisan di Pulau Sumatera gitu. Tapi prosesnya ini itu sangat lama ya, nggak dalam waktu hitungan detik, menit ataupun jam, mungkin 1000 tahun, 1 juta tahun, Kita manusia triliunan tidak tahun, walau alam ya. ya betul. Jadi pada dasarnya dulu benua itu satu benua besar namanya Pangea, tanah yang luas itu. Kemudian karena pergerakan lempeng memisah tuh antara yang seperti kita lihat sekarang. Tapi wallahualam Terjadinya berapa tahun bagaimana, kemudian, berapa ratus ribu atau triliunan tahun kemudian, bisa jadi nanti benua Australia akan nyambung tuh dengan Terutama Pulau Papua. Papua ya gitu. Tapi nggak dalam waktu Nggak, dekat iya, tentunya. betul. Nah, cuma yang perlu kita pelajari adalah misalnya turunnya pelat, misalnya di pesisir barat Pulau Sumatera, itu kan dia ketarik ini pelatnya sama pelat samudra ini ketarik, itu prosesnya antara 1 senti sampai 50 senti dalam berapa tahun gitu loh. Saya nggak begitu hafal, tapi ada tuh pergerakan itu. Makanya siklusnya tsunami di Aceh misalnya itu adalah siklus 100 tahunan, walaupun tidak persis sama 100 tahun, bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. lama. Contohnya habis peristiwa tsunami Aceh, kemudian kan ada tuh gempa di Mentawai kan. Ya. Jadi tidak harus selalu 100 tahun gitu. Ya. Nah, inilah yang perlu kita ketahui, bahwasanya kita ini tinggal di atas apa Ki? Ring of Fire. Betul. Jadi Indonesia itu terletak di dalam lingkungan Ring of Fire, di mana beberapa pelat benua dan samudra bertemu. Jadi pergerakannya sangat aktif di atas bumi pertiwi kita ini. Ya, jadi teman-teman ya, setelah kita sadar bahwa kita ini di daerah memang yang rawan atas bencana alam ya, untuk itu dengan ilmu pengetahuan kita masuk lebih siap gitu, bagaimana mengatasinya nanti, manajemen mitigasi bencana. Tapi kita cerita dulu tentang apa itu gempa ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya Ki ya, biar lebih lengkap. Oke. Nah, ini bagian dalam dari bumi ya, inner core, intinya panasnya 5500 derajat Celcius. Kemudian inti luar, outer core, lalu ada mantel. Di sini semua batuan meleleh, membara. Keras ini di mana kita tinggal nih, yang analoginya tadi kulit alpukat ya. Oke, lanjut. Oke, sebentar, tadi kedalaman keras atau lapisan luar bumi antara 25 sampai 100 km tebalnya ya. Ya. Lanjut. Betul. Nah, ini kita stop dulu. Disinilah yang digambar ini adalah pelat-pelat ya. Ini pelat-pelat, ada pelat samudra, ada pelat benua ya. Nah, ini di Indonesia itu pelat samudranya nanti ada 3 bagian besar. Kita lihat nanti Indonesia itu terdiri dari beberapa pelat bertemu. Eurasia,
Indo-Australia dan Plat Pasifik ya. Jadi itu yang perlu kita cermati karena Indonesia itu diapit oleh 3 pelat besar ya. Lanjut. Right, oceanic plates are under the ocean. Continental plates are thick and done. Nah, ini digambarkan yang berwarna pink adalah pelat samudra ya, oceanic. Itu dasar laut, kemudian pelat benua. Di sini ada negara benua Amerika Selatan ya. Jadi mereka saling bertumbukan nih. Pelat yang samudra melesak ke dalam, yang ini terseret. Nanti lentingannya itu bisa menimbulkan gempa yang sangat besar ya, terus bisa menimbulkan juga tsunami. Oke, lanjut. Heat rises and falls underneath all of those plates, creating convection currents. Nah, ini animasinya nih Ki. Tadi kan kita udah lihat ya. Jadi Iya. dari panas bumi di mantel ini dia naik ke atas, kemudian pelat ini terpisah nih, saling memisahkan diri. Ini berputar kan gerakannya kan. Iya. Ini pelat yang di sini itu dia melesak ke dalam di pelat samudra, ini pelat benua nih, continental plate sama oceanic plate. Nah, ini namanya subduction zone, zona subduksi, yaitu zona dia melesak ke dalam ya. Ya. Ini pelat benuanya bisa terseret, kemudian terakumulasi sebuah tenaga yang besar sampai saatnya nanti dia melenting bisa menimbulkan gempa dan atau tsunami. Oke, lanjut. The plates together, side to side, pull them apart. First up, over here, Iceland sits on top of a constructive plate boundary, also known as a divergent plate boundary. That constructive plate boundary Nah, ini contohnya di Islandia, itu turis-turis bahkan melakukan penyelaman di sini nih Ki. Jadi bisa ngelihat nih pecahannya. Nanti Kiki bisa menyelam tuh ke sana Ki Nah, kapan-kapan. itu Ki. kayaknya perlu advance atau bahkan di atas itu deh. Mm-mm. Bukan Terus fun diving. ya, ini namanya konstruktif karena kan dia membentuk ya. Kemudian bahasa lainnya adalah divergent, yaitu saling memisahkan diri. Lanjut. pulling apart. Magma rises up through the gap in the Earth's crust, which shield volcanoes and creating islands like Iceland. Over in Japan, an oceanic and continental plates are moving towards each other. These margins are known as destructive plate boundaries, also known as convergent plate boundaries. Oceanic plates are thinner and made of denser material than continental plates. Nah, ini tipe yang kedua ya, tadi disebut saling memisahkan diri antar pelatnya. Kemudian ini saling bertumbukan ya, disebut juga convergent, yaitu bertumbukannya dari pelat samudra dengan pelat benua. Pelat samudra masuk ke dalam karena dia lebih ringan relatif dibandingkan dengan continental plate. Tapi ini tertarik nih keseret, nanti melenting. Nah, di sini menimbulkan tsunami. Biasanya di sini juga akan menimbulkan karena di sini ada pegunungan, gunung berapinya biasanya aktif nih karena pergerakan magma dari bawah naik ke atas ke sini. Oke, Dan itu lanjut. terjadi di Jepang, kepulauan Di Jepang, termasuk di Indonesia juga Iya, ada. betul, Ya. betul. Oke, lanjut ya. The oceanic plate sits underneath the less dense continental plate. This is called subduction. Nah, ini subduction zone dan ini nih magmanya naik ke atas ke gunung berapi. Devastating Tuh, bisa menimbulkan tsunami yang tipe tadi ya, berbenturan antara pelat samudra dan pelat benua. what is known as ring of fire. Nah, itu ring of fire tuh Ki. This termasuk occurs kita. at collision. Neither plate is safe, which is why the Himalayan mountain range and the two giant plates push towards each other. The massive pressure makes the Earth's crust buckle. The result? Fold mountains. And that collision plate boundary is still forcing the Himalayas and Mount Everest higher and higher into the air every year. Coba terjemahkan Ki tadi tumbukan dua Iya, tumbukan pelat dua yang pelat tidak itu. saling
turun ya karena benua dengan pelat benua. Akibatnya Iya, apa? akibatnya terjadi peninggian dari gunung-gunung berapi yang ada di sepanjang pelat itu bertemu gitu. Oke. Contohnya Himalaya, Gunung Everest semua bertambah tinggi tiap tahunnya. Iya, Mereka akan turun ketinggiannya jika terjadi letusan. Gitu. iya, oke, lanjut ya. Mhm. Conservative layer. At these boundaries, the plates aren't moving towards or away from each other, but actually moving alongside each other at different speeds or in opposite directions. When the plates get stuck and then finally dislodge, feel the effects as an earthquake to the Earth's surface. A major earthquake has been predicted to happen in California. It's said that Oke, kita kembali ke layar dulu. Ya, Jadi gitu ya teman-teman ya. Ada yang 3 hal tuh kita perlu ketahui ya, yaitu pelat samudra dengan pelat benua. Ini pelat samudra turun nih, melesek ke dalam. Ini nanti bisa melenting, menimbulkan tsunami, bisa saja. Kemudian pelat benua dengan pelat benua saling bertumbukan, lalu tumbukan itu melipat menjadi pegunungan tadi Himalaya iya, gitu ya. betul. Terus ada lagi yang satu model dia jalan searah, tapi yang satu lebih cepat. Iya, Itu juga menimbulkan friksi, gempa juga. gempa yang cukup besar. Dia jalannya searah, cuman yang satu lebih lambat. Ada pula yang memang berlawanan arah, ini saling bergesekan, friksinya ini menimbulkan gempa juga. Jadi kurang lebih begitu tuh Ki tentang apa yang menyebabkan terjadinya gempa ya. Ya, betul. Oke. Terus ya udah selesai dulu karena panjang nih Ki. Kita bagusnya pasti. belah-belah beberapa part lah ya, bagian ini Jadi, part 1 dulu dan Ya, nanti part kita bikin. 1 mengenai bagaimana terjadinya gempa bumi Iya. sudah kita tadi selintas. Mm-mm. Mungkin kita nggak perlu menjadi ahli dalam hal ini, tetapi ada baiknya kita mengetahui apa yang bisa terjadi di sekeliling kita. Untuk itu, kita sebagai masyarakat awam itu perlu pengetahuan dan juga perlu mencermati berita-berita terutama dari BMKG, di mana ada perubahan cuaca atau kalau gempa bumi memang belum bisa diprediksi, tetapi kan bencana yang lain seperti hujan, badai, banjir itu kan bisa diprediksi. Jadi kita memang harus selalu waspada terhadap sekeliling kita, gitu. Menambahkan dari yang Kiki sampaikan tadi ya teman-teman ya. Jangan percaya berita burung, hoax. Betul. Ya, contohnya beredar nih WA, beredar SMS akan terjadi begini. Itu sudah pasti bohong. Teman-teman bisa download ya aplikasinya di Play Store, itu BMKG. Iya. Itu akan terupdate tuh di mana kejadian gempa di seluruh Indonesia. Terus juga termasuk bencana lainnya misalnya angin, cuaca dan sebagainya. Hanya percaya dari sumber resmi, contohnya BMKG. Kemudian kalau masih belum jelas, teman-teman bisa datangi ke kantor polisi, BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau kalau di Aceh BPBA, A-nya itu Aceh ya. Jadi temui rekan-rekan kita di sana, minta penjelasan segala macam. Jadi jangan percaya berita-berita bohong yang tidak bertanggung jawab, hanya percaya dari otoritas yang berwenang. Betul. Terus kemudian juga mengenai tadi gempa, apakah bisa diprediksi? Bisa diprediksi, tetapi kapan, di mana dan berapa besarnya tidak ada seorang ahli atau alat apapun saat ini ya, insya Allah suatu hari nanti kita bisa tahu, yang bisa meramalkan, memforecast dengan pasti kapan, di mana dan berapa besar. Mengenai bahwa kita tinggal di lempeng yang berbahaya itu betul ilmu pengetahuan, tetapi kapan, di mana dan berapa besarnya kita tidak pernah tahu. Jadi selalu siaga kita teman-teman ya. Betul. Kasih tips nggak nih? Iya dong, harus. Oke. Tipsnya ini aja Ki, mengenai bagaimana bila gempa terjadi kita di rumah atau di gedung bertingkat. Kan teman-teman kita banyak tuh yang kerja di gedung-gedung bertingkat tinggi ya, 10 atau mungkin lantai 20 gitu ya.
Teman-teman kalau di rumah ya itu yang pertama-tama kalau teman-teman sudah mengetahui teman-teman tinggal di daerah rawan bencana, yang pertama akses keluar. Ya. Akses keluar rumah itu jangan sampai sempit, gangnya kecil ditambah lemari, ditambah box ini box itu sehingga kita Untuk keluar keluar aja rumahnya susah. susah ya. Jadi bersihkan akses untuk dari ruangan tempat tidur atau di dalam kita keluarnya itu gampang. Ya. Yang pertama. Kemudian kedua, pakai apa namanya gelas transparan, gelas plastik aja. Kemudian kalau kita orang Islam bisa dibacakan surat Al-Fatihah, kita minum seperempat. Jadi ketika kita ngantuk-ngantuk bila ada gempa itu kelihatan tuh nanti di gelasnya itu goyang-goyang. Goyang-goyang, betul. Kalau seumpamanya nggak terjadi apa-apa besok pagi minum, insya Allah sehat. Kan udah dibacakan surat Al-Fatihah kan? Udah diinepin. Itu. Jadi yang payah ini kalau peristiwa gempa di malam hari, di mana kita sedang tidur ya, itu yang agak sedikit berbahaya. Kalau siang, insya Allah banyak orang sedang beraktivitas, sedang bersiaga ya, terjaga gitu. Nah, untuk yang malam hari ini, jangan takut teman-teman, sebelum tidur kita serahkan. Sebenarnya kita kan tiap malam juga kita Iya. mati. Karena Mati kita, sementara. Iya, orang Islam Ya, kan tahu. diajarin kan kita menyerahkan nyawa kita kepada Allah dan besok pagi Allah mengembalikan saat kita terbangun. Jadi udah mau bagaimana lagi, jangan terlalu takut, paranoid berlebihan. Waspada boleh, siaga boleh, tapi jangan paranoid berlebihan, nggak bagus. Kayak kita nggak kenal sama Allah aja. Jadi jangan takut, ada Allah, kita berdoa, serahkan semuanya kepada Allah, mohon perlindungan. Itu. Jadi yang pertama untuk yang di rumah, kalau memang masih sempat hal-hal yang berbahaya, atap rumah udah mulai kelihatan berbahaya, segera perbaiki kalau memang ada dana. Dan untuk yang di gedung bertingkat nih Ki, yang pertama teman-teman harus proaktif temui manajemen building, minta mereka menunjuk wardennya Iya. patroli ke lantai tempat teman-teman bekerja, misalnya di lantai 20 ya. Dulu sewaktu saya bekerja untuk United Nations, PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, itu saya ditunjuk menjadi warden keamanan 4 lantai itu teman-teman saya bekerja. Nah itu saya proaktif datangi manajemen building, minta security mereka, apakah mereka sudah pernah melakukan pelatihan, bagaimana cara evakuasi, apakah ada pelatihannya, bagaimana mengosongkan gedung, itu lakukan itu, minta, Anda punya hak untuk itu ya, karena sebagai tenants, penyewa gedung, Anda berhak untuk mendapatkan info-info tentang keselamatan. Nah, jadi wardennya ini harus juga tahu ya, bagaimana cara mengevakuasi. Tetapi di dalam drill atau latihan itu kan enak Ki. Iya. Turun, santai, tertib. Begitu kejadian yang ada Kepanikan. dorong-dorongan. Nah ini teman-teman yang bijaksana ya. Kalau memang teman-teman melihat sikonnya di jalur evakuasi pintu tangga evakuasi itu, teman-teman buka tapi ganjel pakai tempat sampah atau apapun, sehingga jika sekiranya begitu keluar lihat di lantai bawah sudah morat-marit, lebih bagus kalau menurut saya jangan, karena Anda akan sesak nafas, terinjak-injak karena orang tidak disiplin, semua pengen turun. Dan bayangkan dalam kondisi sehat aja turun ke lantai 20 itu udah ngos-ngosan. Dari lantai Nah, 20. turun dari lantai 20 ke lantai dasar itu udah pasti ngos-ngosan, apalagi dorong-dorongan, injek-injekan. Nah, jadi gunakan logika teman-teman, apakah layak saya turun dengan kondisi seperti itu? Jangan-jangan gempanya cuma sedikit tapi bisa fatal kalau dorong-dorongan, terinjak-injak. Jadi pertimbangkan dengan bijaksana. Teman-teman yang tahu ukurannya apakah perlu terus turun atau tidak. Kemudian setelah teman-teman memutuskan untuk turun, nggak usah panik, nggak usah lari, teriakin orang-orang yang saling dorong-dorongan ya, gitu. Jadi hanya itu. Tetapi kalau memang teman-teman percaya, dulu alhamdulillah tuh Ki, waktu kerja di sebuah gedung di Jalan Sudirman. Iya.
Itu bagus, gedungnya yang bangun Jepang tahun 80, gedung tua tapi luar biasa keamanannya karena di bawahnya itu ada sistem pegas, jadi dia bergeser mengikuti ini sehingga tidak ada istilahnya lendutan ini, goyangan di atas, tapi dia ikut bergerak karena fondasinya dibuat Dan sedemikian sistem rupa. yang dibikin seperti itu. Sewaktu ada tamu itu cucunya dari yang Yang membuat buat desain itu orang desainernya Jepang. atau Karena Jepang kan arsitek. terkenal ya Ya. dengan gempa dan tsunami-nya, sehingga mereka juga jagoan tuh kalau bikin konstruksi yang tahan gempa, earthquake resistance. Jadi saya ulangi, kalau untuk di gedung pertimbangkan apakah lebih bahaya bila turun melalui tangga evakuasi. Kalaupun teman-teman memutuskan untuk tidak turun, kembali ke ruangan, cari perlindungan dan dekati pilar. Kalau ada pilar, dekati di situ karena biasanya pilar itu bagian yang terkuat. Iya, terkuat. Jadi kalau kalau ada kita runtuh tertahan. dari Iya. ada udara. Iya. Atau kalau misalnya kita tahu furniture yang dipakai di kantor itu kuat, Iya. kita bisa di bawah meja atau Iya. apa sih namanya tuh, kerangka pintu, Iya. di mana yang pokoknya pilar pintu. Iya. Tapi sebaiknya kalau terjadi bencana seperti itu sih turun lewat tangga darurat di nomor sekian kan, karena biasanya Iya. gedung-gedung sudah terstruktur tahan gempa, Iya. ya kan? Kecuali makanya kenapa sih nanti mungkin di episode selanjutnya ya, Episode yang selanjutnya membunuh kita tuh bahas. apa sih, gempa atau Iya. bukan gitu, Iya. Oke. ya. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kita berikhtiar tetapi tetap pasrah, semuanya serahkan kepada Ya. Allah, sebab tidak ada satu daun pun jatuh walaupun Tanpa udah seizin kering, Allah. ditiup angin taufan tanpa seizin Allah, daun itu nggak akan jatuh. Jadi kita daripada panik teriak-teriak, segera berdoa mohon perlindungan kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menolong. Ini kita tempat santai ya. Tapi kalau saya sendiri pun mengalami hal itu, saya juga manusia biasa, pasti ada rasa takut ya. Jadi kembali kita dengan ilmu, lalu kita serahkan semuanya kepada Allah. Lebih baik keadaan apapun dalam kondisi berdoa daripada teriak-teriak minta tolong, sebut aja nama Allah ya. Ya. Saya rasa begitu dulu. Ya, Ki. kita Oke, cukupkan kita dulu. cukupkan ya. Terima Ditutup, kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.